Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bu Iza, pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya harap kalian mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat tulis kalian, sehingga nanti akan memudahkan kalian dalam mencatat materi. Nah, ketika kalian sudah menyiapkan alat-alat tulis kalian, baru kalian harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Oke, jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bab baru, yaitu bab himpunan. Nah, kira-kira apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Terus yang kita lakukan itu apa pada pertemuan kali ini? Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang akan kita pelajari adalah himpunan. Kita memulai bab baru ya, yaitu bab himpunan. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah apa itu himpunan, kemudian bagaimana cara menuliskan himpunan dalam matematika, serta cara menyajikannya himpunan itu seperti apa. Jadi nanti tujuan pembelajaran hari ini adalah kita bisa menjelaskan kembali atau kita bisa tahu himpunan itu apa. Kemudian kita dapat menuliskan himpunan dalam bentuk matematika. Kemudian kita juga dapat menyatakan, oh, himpunan itu yang seperti ini loh. Terus kalau yang seperti ini cara menuliskannya, terus cara mengucapkan himpunan itu yang begini ya. Baik, jadi sekarang kita ke materi. Nah, sebelum memulai materi yang baru ini, yuk kita ingat-ingat lagi pelajaran yang sebelumnya. Kira-kira kalian masih ingat atau sudah lupa pelajarannya sebelumnya? Ayo. Di pertemuan sebelumnya yang kita pelajari itu seputar bilangan bulat dan pecahan ya. Diingat-ingat lagi bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang apa? Bilangan bulat itu kumpulan dari bilangan-bilangan positif, nol dan negatif. Nah, di sini masih ingat dengan himpunan bilangan bulat. Jadi karena bilangan bulat kan kumpulan, jadi bisa kita sebut sebagai himpunan. Nah, kalau dalam matematika, bilangan bulat itu kan dilambangkan dengan huruf Z. Kita tulis seperti ini ya. Z. Bilangan bulat itu kumpulan dari bilangan negatif, nol dan positif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan itu dipadankan atau disamakan dengan kumpulan, kelompok, grup, ataupun gerombolan. Nah, istilah ini, istilah yang kumpulan, kelompok, grup, ataupun gerombolan ini dalam matematika dikenal dengan himpunan. Oke, jadi sudah tahu himpunan itu apa? Nah, jadi himpunan itu kelompok atau kumpulan atau grup atau gerombolan. Wes, sebagaimana kalian menyebut sembarang. Kalian bisa menyebutnya kumpulan, kelompok, grup ataupun gerombolan itu sama. Ya, bisa disebut sebagai himpunan. Nah, tapi tidak semua kumpulan itu merupakan himpunan. Nah, lalu bagaimana kita bisa membedakan kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang tidak termasuk himpunan? Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini gambarnya apa ini? Nah, di sini ada SpongeBob, ada kumpulan binatang laut, kemudian ada kumpulan bunga-bunga, ada kumpulan burung dan kumpulan ikan. Oke.
Yang selanjutnya di sini, kalian amati terlebih dahulu benda-benda berikut, ya. Nah, di sini ada warna merah, kuning, dan hijau. Kira-kira ini termasuk dalam kumpulan apa? Oke, coba kalian tebak. Ada merah, kuning, hijau. Kumpulan apa? Nah, di sini warna lampu lalu lintas. Oke, ada merah, kuning, hijau. Ini lampu lalu lintas ya. Boleh, kumpulan warna saja juga boleh. Kemudian yang selanjutnya ada ayam. Kemudian burung, angsa, dan bebek. Kira-kira dari keempat hewan ini termasuk kumpulan apa? Ayo coba tebak. 1, 2, 3. Nah, di sini hewan ini kumpulan hewan berkaki 2 ya. Ayam punya kaki 2, burung kakinya juga 2, angsa kakinya 2, bebek juga kakinya 2. Atau kalian bisa menyebutnya kumpulan Aves ya. Dalam biologi ini termasuk kelompok Aves, sejenis burung atau kumpulan hewan bertelur. Burung bertelur kan, ayam bertelur, angsa bertelur, bebek juga bertelur. Kemudian yang selanjutnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 ini kumpulan apa coba? Kumpulan angka. Kemudian yang selanjutnya ada A, B, C, D, dan E. Kira-kira kumpulan apa? Iya, kumpulan huruf. Nah, selanjutnya ada bangun persegi, dajar genjang, trapesium, dan persegi panjang. Nah, kira-kira kumpulan apa? Nah, pasti sudah tahu. Ya benar, ini adalah kumpulan bangun datar. Oke, yang selanjutnya kita simpulkan dari benda-benda tersebut. Kira-kira himpunan itu apa? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas, ya, didefinisikan secara jelas, terus tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara orang satu dan orang yang lain. Jadi sudah ada kesepakatan bersama kayak tadi, merah, kuning, hijau dari kumpulan warna, atau kalian bisa kumpulan warna lampu lalu lintas. Terus ada ayam, bebek, angsa, tadi kan kumpulan hewan berkaki 2. Kita kan sepakat kalau ayam kan kakinya 2, burung kakinya juga 2, angsa kakinya 2, makanya itu termasuk kumpulan hewan berkaki 2. Nah, kan tadi di awal saya sudah bilang kalau tidak semua kumpulan itu bisa disebut sebagai himpunan. Nah, terus kumpulan yang tidak bisa dikatakan sebagai himpunan itu yang bagaimana? Nah, karena kumpulan yang bisa disebut sebagai himpunan itu benda atau objeknya itu harus didefinisikan secara jelas, tidak menimbulkan penafsiran yang ganda atau berbeda, dan disepakati bersama, maka kumpulan yang tidak bisa kita katakan sebagai himpunan adalah kumpulan di mana itu kumpulannya tidak bisa didefinisikan secara jelas, terus dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Setiap orang menilainya itu berbeda. Nah, contohnya yang seperti apa? Pasti kan kalian bingung ya dari penjelasannya tadi. Didefinisikan yang jelas, kalau himpunan kan harus jelas. Kalau yang kumpulan saja bukan himpunan itu yang bagaimana? Terus kok bisa menimbulkan penafsiran atau penilaian yang berbeda itu yang bagaimana? Nah, kalau tadi kan kumpulan angka, setiap orang kan pasti tahu angka itu yang begini loh. Nah, contoh dari kumpulan
yang bukan himpunan itu misalkan kumpulan makanan enak. Nah, makanan enak, kira-kira setiap orang menilai makanan enak itu sama atau berbeda? Nah, pasti berbeda kan? Misalkan si A, makanan enak itu seperti yang soto. Nah, yang B itu bilang, bukan, makanan enak itu seperti spaghetti. Nah, yang C itu juga bilang, bukan, kalian itu salah, makanan enak itu seperti gado-gado misalkan. Nah, antara A, B, dan C itu kan berbeda-beda atau definisi atau pengertian enak dari masing-masing orang itu kan berbeda. Jadi, kumpulan makanan enak itu tidak termasuk dalam himpunan karena lawang enak itu berdasarkan tiap-tiap orang itu berbeda pengertian, berbeda penafsiran. Jadi kita tidak bisa menilai, oh enak itu tidak bisa disamaratakan setiap orang. Terus kumpulan orang-orang pandai lah. Pandai di sini pandai yang bagaimana setiap orang itu berbeda. Kumpulan bunga yang harum lah, bunga yang harum itu yang bagaimana? Ada yang bilang bunga mawar harum, ada yang bilang bunga melati harum. Terus ada bunga yang tidak semua bunga itu berbau harum, ya kan? Jadi tidak bisa dipukul rata, oh bunga, semua bunga itu harum. Tidak, karena ada bunga itu yang baunya tidak sedap, tidak harum kan ada. Biasanya kumpulan yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam himpunan itu misalnya yang sifat, jadi yang enak, harum, pandai, jelek, cantik, itu tidak bisa. Jadi kalau yang bisa disebut sebagai himpunan itu yang jelas, dapat diukur, kemudian tidak menimbulkan penafsiran yang ganda. Jadi bisa dipukul rata, dinilai sama oleh semua orang. Itu yang disebut himpunan ya. Saya ulangi lagi. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas, secara gamblang, terus kemudian tidak menimbulkan penilaian atau penafsiran yang berbeda antara orang satu dengan orang yang lain, kemudian dapat diukur. Oh, angka berarti kan angka itu yang 1, 2, 3. Kemudian tadi warna, oh warna itu ada yang merah, kuning, hijau. Hewan berkaki 4 misalkan. Ada angsa, hewan berkaki 4 itu ada kambing, sapi dan sebagainya. Jadi jelas didefinisikan secara jelas ya. Kemudian benda atau objek dalam suatu himpunan itu disebut anggota himpunan atau elemen. Nah, nanti simbolnya akan ada di penjelasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, pengertian himpunan sudah paham ya? Kalau himpunan tadi berarti kumpulan benda atau objek yang jelas, kemudian dapat diukur, kemudian tidak menimbulkan penilaian yang berbeda antara setiap orang. Oke, kemudian bendanya itu disebut sebagai anggota himpunan atau elemen. Yang selanjutnya notasi himpunan dan anggota himpunan. Jadi notasi himpunan ditulis dengan huruf kapital ya. Jadi misalkan A, B, C seperti ini. Jadi hurufnya huruf kapital atau huruf besar. Kemudian notasi anggota himpunan. Jadi kalau anggota himpunan bisa disebut elemen kan tadi, kemudian lambangnya atau notasinya itu seperti ini. Kemudian kalau bukan anggota himpunan atau elemennya, notasinya atau lambangnya seperti ini. Kemudian anggota dari himpunan itu ditulis di antara atau di dalam kurung kurawal. Jadi ditulis dalam kurung kurawal seperti ini. Yang selanjutnya, nah, cara menyajikan himpunan. Kalau kita sudah tahu pengertian himpunan itu seperti apa, kemudian
penulisan himpunan itu yang bagaimana? Selanjutnya kita cara menyajikan. Karena tadi kan kita sudah tahu bahwa kalau kita ingin menuliskan himpunan itu harus dengan huruf kapital ya kan tadi. Kemudian anggotanya itu kita tulis pakai simbolnya tadi ya, elemen. Kalau bukan berarti ada tandanya dicoret. Kemudian anggotanya ditulis di dalam atau di antara kurung kurawalnya. Kemudian selanjutnya kita ke menyajikannya. Cara menyajikannya itu ada 3. Ada deskripsi, kemudian rule, dan roster. Kita ke deskripsi terlebih dahulu. Nah, deskripsi berarti penyajian atau metode ini dengan kata-kata. Jadi, kita kalau menuliskan himpunannya itu dengan cara menuliskan sifat atau ditulis dengan kata-kata. Contohnya, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti cara menuliskannya berarti A kita tulis di sini pakai huruf kapital kan, kemudian sama dengan kita buka kurung kurawalnya, baru kita tulis dengan kata-kata bilangan prima kurang dari 10. Kalau sudah baru kita tutup kurung kurawal. Kemudian yang selanjutnya penyajian dengan metode rule. Nah, dengan metode rule ini seperti apa? Nah, metode rule berarti menyajikan himpunan dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan atau dengan notasi pembentuk himpunan dengan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Nah, notasi ini biasanya berbentuk umum, buka kurung kurawal, kemudian X, kemudian ada tanda garis tegak, kemudian PX, kemudian tutup kurung kurawal, atau di mana X itu nanti mewakili anggota himpunan tersebut. Jadi bisa ditulis X seperti ini. Misalkan contohnya B adalah himpunan bilangan faktor dari 12. Jadi kita tulis B huruf kapital sama dengan X, kemudian garis tegak, kemudian X lagi faktor dari 12, karena di sini kan himpunan bilangan faktor dari 12. Nah, di sini bisa kita baca B sama dengan X sedemikian sehingga X faktor dari 12. Jadi di sini X ini merupakan anggota dari himpunan B. Jadi nanti X merupakan anggota himpunan B, di mana nanti kalian boleh menuliskan variabelnya ini. Boleh kalian ganti, tidak harus X, bisa Y, bisa Z, bisa A, bisa B, bisa C. Ini merupakan simbol saja untuk memudahkan, karena kan notasi pembentuk himpunan berarti nanti kita tulis dalam matematikanya itu seperti apa cara menuliskan himpunan. Jadi kalau misalkan ada B himpunan bilangan faktor dari 12, berarti kita bisa menuliskannya B sama dengan buka kurung kurawal, kemudian X garis tegak, kemudian X lagi merupakan faktor dari 12, baru kurung kurawal tutup. Bisa dibaca himpunan B di mana X merupakan sedemikian sehingga X faktor dari 12. Nah, tapi jika kalian sudah bisa memahami dengan baik lambang ini, kalian cukup bisa membacanya himpunan bilangan faktor dari 12. Langsung seperti ini saja membacanya, seperti
di sini seperti di contoh ini cara membacanya. Kalau menuliskannya tetap seperti ini kalau menuliskan notasi. Misalkan ada contoh lagi. Himpunan A itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ditulis A sama dengan buka kurung kurawal, terus 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawal. Nah, cara menuliskannya ke dalam notasi pembentuk himpunan bagaimana? Caranya berarti kita tulis A pakai huruf kapital, kemudian sama dengan buka kurung kurawal, tulis X, tulis garis tegak, kemudian X lagi, tanda kurang dari 6 karena tadi kan anggotanya 1 sampai 5, berarti X kurang dari 6 dan X elemen, tanda elemen tadi bilangan asli. Terus tutup kurung kurawal karena tadi kan A itu anggotanya 1 sampai 5, berarti kan X nanti atau anggota dari himpunan A itu kurang dari 6 dan termasuk dalam bilangan asli. Jadi seperti ini ya, kalian sampai sini bisa ya cara menuliskan atau menyajikan himpunan menggunakan notasi pembentuk himpunannya ya. Jadi menggunakan lambang-lambang kalau menggunakan notasi pembentuk himpunan. Kemudian yang selanjutnya menyatakan atau menyajikan himpunan dengan roster. Roster itu berarti mendaftar atau menyebut anggotanya. Kalau di LKS kalian itu tulisannya enumerasi, itu sama saja ya. Jadi misalkan C adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, karena roster itu mendaftar anggotanya, anggota dari C ini apa saja? C ini kan himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. Berarti kan anggotanya dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Sudah ya, karena kurang dari 11 berarti 11-nya itu tidak masuk hitungannya karena kan kurang dari, kecuali nanti kalau kurang dari sama dengan berarti 11-nya termasuk. Nah, berarti penulisannya tinggal kalian tulis anggotanya seperti ini. C sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9 kemudian tutup kurung kurawal. Nah, sampai di sini tadi kalian paham ya? Jadi penyajian himpunan tadi ada 3 macam. Jadi yang pertama ada deskripsi, berarti kalian menuliskan sifatnya atau menggunakan kata-kata. Kemudian yang kedua dengan notasi pembentuk atau dengan rule. Jadi kalian menuliskan atau menyajikan himpunan dengan lambang. Kemudian yang selanjutnya tadi yang ketiga ada enumerasi atau roster. Jadi kalian mendaftarkan anggotanya atau mendata anggotanya itu apa saja. Yang selanjutnya kita ke banyak anggota himpunan. Nah, banyak anggota himpunan itu disimbolkan dengan N. Nah, sehingga nanti kalau ada himpunan A, maka banyak himpunannya ditulis N, buka kurung, A, tutup kurung. Begini ya. Misalkan di sini contohnya C sama dengan buka kurung anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kita hitung di sini. C itu ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena anggotanya ini banyaknya 6, maka kita tulis N. C sama dengan 6. Paham ya sampai sini? Nah, baru kemudian kalian latihan soal. Oke, di sini nanti soal nomor 1, suatu kumpulan dikatakan himpunan apabila. Nah, apabila apa tadi? Kemudian perbedaan antara kumpulan yang termasuk himpunan dan tidak itu tadi batasannya apa? Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Batasannya berarti apa dan apa tadi jelas. Kemudian apa diingat-ingat atau kalian bisa memutar videonya dari awal lagi ya nanti.
Kemudian soal yang ketiga, di antara kumpulan benda-benda berikut, manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Jadi nanti cara menjawabnya tinggal dalam kurung itu diisi. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Nah, ini termasuk himpunan atau bukan? Kalau himpunan ya kalian tulis himpunan, kalau bukan berarti bukan himpunan, seperti itu. Diingat-ingat loh ya tadi, yang bisa dikatakan kumpulan yang bisa dikatakan himpunan itu yang bagaimana, kemudian yang tidak bisa dikatakan sebagai himpunan yang bagaimana, tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa kalian ulangi lagi videonya kalau kalian lupa. Kemudian soal yang selanjutnya, oke. Yang nomor 4. Nah, di sini kalian menyatakan pernyataan di bawah ini A sampai E ini benar atau salah, di mana E itu dibaca anggota himpunan, karena tadi kan di awal sudah saya jelaskan dan di video juga sudah ada bahwa E ini lambang yang menyatakan elemen atau anggota. Kemudian kalau ada tanda coretnya ini kan berarti bukan anggota. Misalkan di sini kucing elemen himpunan binatang. Nah, ini kira-kira benar atau salah? Jadi di sini dalam kurung tinggal kalian tulis benar atau salah. Kalau tandanya ada coretnya berarti bukan anggota ya. Kemudian yang nomor 5, kalian saya suruh untuk menuliskan anggota dari himpunannya. Di sini ada himpunan kendaraan roda 4. Jadi anggotanya kendaraan roda 4 itu apa saja? Kalian sebutkan di sini. Himpunan warna lampu lalu lintas itu apa saja? Kalian tulis di dalam kurung kurawalnya ini. Jangan lupa kalau menuliskan anggota himpunan, selain nanti di awal dan di akhir ada kurung kurawalnya, pemisah antara anggota satu dengan yang lain harus ada tanda koma. Oke, sudah paham ya? Kemudian yang keenam, jika diketahui A, himpunan A itu bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30, kira-kira nanti perintahnya kalian nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk. Jadi kalian menyatakan himpunan A dengan menggunakan lambangnya. Kayak tadi X sedemikian hingga X bla bla bla. Ya, tadi. Kemudian yang B, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggota. Menyebutkan anggota itu sama dengan mendaftar anggotanya. Kira-kira anggota A itu apa saja kalian tulis. Jadi soalnya itu cuma ada 6 ya, cuma ya kan tadi meskipun yang nomor 4, 5, nomor 3 itu poin-poin A sampai E, tapi kan ini mudah, kalian tinggal menyebutkan anggotanya, kemudian menyatakan benar salah ya. Jadi saya rasa kalian mesti bisa. Jadi ya mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, jangan mengerjakan secara asal-asalan. Jadi kalian itu kerjakanlah dengan baik, dengan benar, sebagaimana penjelasannya tadi, sebagaimana contohnya tadi. Jangan asal mengerjakan, jangan asal menulis, nggih. Nah, soalnya cukup 6 ini saja, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi cukup sekian, semoga ilmunya bermanfaat, materinya bisa kalian pahami dengan baik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.